Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pada majelis yang ketiga ini kita menyambung kajian daripada kitab Risalatut Tauhid yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala kaunuhu qadiran wa didduhu kaunuhu ajizan. Wa dalilu ala dhalika dalilul qudrati. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunuhu qadiran, keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadiran, maha berkuasa. Wadidduhu, dan lawannya, lawan daripada maha kuasa itu, kaunuhu ajizan, keadaannya Allah ta'ala itu lemah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib keadaannya maha berkuasa. Ketika Allah wajib maha berkuasa, maka tentu mustahillah lawannya, yaitu keadaannya Allah Ta'ala itu maha lemah. Waddalilu ala dhalika dalilul qudrati, dan dalil atas yang demikian itu, atas wajibnya keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa, adalah dalil kudrat yang telah kita bahas pada majelis sebelumnya. Ketika Allah wajib kudrat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga wajib maha kuasa. Kemudian berikutnya adalah wa yajibu bi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan wa didduhu kaunuhu karihan. Wa dalilu ala dhalika dalilul iradati. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunuhu muridan, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu muridan, maha berkehendak. Wadidduhu, dan lawannya kaunuhu karihan, dan lawannya adalah keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu karihan, benci atau terpaksa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib dia maha berkehendak. Ketika Allah wajib maha berkehendak, maka mustahillah lawannya, yaitu maha terpaksa atau maha benci. Waddalilu ala dhalika dalilul iradati, dan dalil atas demikian itu, wajibnya Allah Ta'ala itu muridan, adalah dalilul iradah. Dalil iradah sekaligus memantapkan, menegaskan dalil Allah Subhanahu wa ta'ala itu kaunuhu muridan. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala kaunuhu aliman walidduhu kaunuhu jahilan. Waddalilu ala dhalika dalilul ilmi. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunuhu aliman, keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Aliman, maha mengetahui. Walidduhu kaunuhu jahilan, dan lawannya adalah keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah ta'ala itu jahilan, bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib keadaannya maha mengetahui. Ketika wajib maha mengetahui, maka mustahillah lawannya, yaitu maha bodoh. Waddalilu ala dhalika dalilul ilmi, dan dalil atas demikian itu maksudnya adalah kaunuhu aliman, adalah dalilul ilmi. Jadi ketika mantap pembahasan dulu tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajiblah keadaannya juga maha mengetahui. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala kaunuhu hayyan walidduhu kaunuhu maitan. Wad dalilu ala dhalika dalilul hayati. Wa yajibu, dan wajib bihaqqihi ta'ala pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyan, maha hidup. Walidduhu kaunuhu maitan, dan lawannya keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mati. Artinya wajib Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup. Ketika wajib maha hidup, maka tentu mustahillah lawannya, yaitu maha mati. Waddalilu ala dhalika dalilul hayati, dan dalil keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup, dan dalil atas yang demikian itu adalah dalil hayat. Ketika Allah Ta'ala itu
wajib hidup, maka tentulah keadaannya wajib maha hidup. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu sami'an basiran wa didduhuma kaunuhu asammu wa kaunuhu a'ma. Wa dalilu ala dhalika dalilus sam'i wa dalilul basari. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunuhu sami'an basiran, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Walidduhuma, dan lawan keduanya, kaunuhu asammu wa kaunuhu a'ma, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu asammu, maha tuli, wa kaunuhu a'ma, maha buta. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wajib sami'an, wajib basiran, maka tentu mustahillah lawannya asammu, dan lawannya daripada basiran itu adalah a'ma. Ketika Allah Ta'ala wajib maha mendengar, wajib maha melihat, tentu mustahillah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tuli dan maha buta. Wa dalilu ala dhalika dalilus sam'i wa dalilul basari, dan dalil atas yang demikian itu adalah dalil sama dan dalil basar. Jadi dalil sama dan dalil basar juga menjadi dalil bagi kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu mutakalliman wa didduhu kaunuhu abkama, wa dalilu ala dhalika dalilul kalami. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah Ta'ala itu mutakalliman, maha berbicara. Wa didduhu kaunuhu abkama, dan mustahillah dan lawannya daripada kaunuhu mutakalliman adalah kaunuhu abkama, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu abkama, bisu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wajib maha berbicara, maka mustahillah lawan daripada berbicara yaitu bisu. Wa dalilu ala dhalika dalilul kalami, dan dalil yang demikian itu, dan dalil atas yang demikian itu adalah dalil kalam. Dalil kalam juga mengokohkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutakalliman. Wal jaizu bi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Wad dalilu ala dhalika annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sara al jaizu wajiban aw mustahilan wa huwa muhalun. Dan jaiz dan boleh pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda kalau sebelumnya kita menyebutkan yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekarang kita membahas ada yang jaiz, ada yang boleh pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu? Membuat segala yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja membuat segala yang mungkin ini atau meninggalkannya, mengadakannya atau mentiadakannya. Wa dalilu ala dhalika, dan dalil atas yang demikian itu annahu law wajaba, bahwasanya jikalau wajib alaihi subhanallah wa ta'ala, jikalau melakukan setiap yang mungkin itu atau meninggalkannya itu wajib atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi'lu syai'in aw tarkuhu, oleh membuat sesuatu atau meninggalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wajib melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, la saral jaizu wajiban aw mustahilan, maka menjadilah yang jaiz itu wajib atau mustahil. Wa huwa muhalun, dan itu adalah mustahil. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala artinya wajib melakukan sesuatu atau wajib meninggalkan sesuatu yang mungkin itu, maka berubahlah. Dia tidak mungkin lagi, dia bisa berubah menjadi wajib atau dia berubah menjadi mustahil. Sedangkan itu adalah sesuatu yang mustahil. Wa yajibu bi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu as-sidqu wa didduhu al-kidbu. Wa dalilu ala dhalika
annahum law kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban wa huwa muhalun. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalamu. Dan wajib pada haknya ar-rusuli, para rasul. Tadi kita membahas tentang yang wajib pada hak Allah Ta'ala, kemudian yang jaiz pada hak Allah Ta'ala. Sekarang kita berpindah lagi pada haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Atas mereka itu salawat dan salam. Apa yang wajib pada haknya para rasul itu? As-sidqu, adalah sidik, jujur. Walidduhu al-kidbu, dan lawannya jujur adalah dusta. Para rasul wajib jujur, maka mereka mustahil dusta. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas demikian itu, annahum law kadzabu, bahwasanya mereka jikalau berdusta mereka itu para rasul, lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban, maka pasti adalah khabar Allah Ta'ala, berita Allah Ta'ala, wahyu yang Allah sampaikan itu kadziban, juga dusta. Jikalau para rasul berdusta, maka wahyu yang sampai kepada kita juga berisi kedustaan. Wahuwa muhalun, dan dia itu adalah mustahil. Artinya mustahillah wahyu yang sampai kepada kita ini dusta, karena tegak argumentasi hujah-hujah yang menyatakan ketepatan apa yang disampaikan oleh para rasul, karena memang mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-amanatu wa didduha al-khiyanatu. Wa dalilu ala dhalika annahum law khanu bi fi'lin muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimithli dhalika wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin. Wa yajibu bihaqqihim, dan wajib pada hak mereka para rasul alaihimus salatu wassalamu, atas mereka itu salawat dan salam. Apa yang wajib berikutnya pada haknya para rasul adalah al-amanatu. Para rasul itu wajib amanah. Wadidduha, dan lawannya amanah al-khiyanatu, adalah khianan. Para rasul wajib amanah, maka mustahillah mereka itu khianan. Wad dalilu ala dzalika annahum law khanu bi fi'lin muharramin, dan dari atas yang demikian itu annahum, bahwasanya mereka, law khanu, jikalau berkhianat mereka itu, bi fi'lin, dengan satu perbuatan muharramin yang diharamkan, au makruhin, atau yang dimakruhkan, yang dibenci, lakunna ma'murina bimithli zalika, pasti adalah kita diperintah dengan yang semisal demikian itu. Kalau sekiranya mereka berkhianat, para rasul itu berkhianat, sehingga mereka menyampaikan perbuatan itu haram atau makruh karena mereka mengkhianatinya, pastilah kita juga diperintahkan untuk melakukan itu. Ketika mereka berkhianat tentang wahyu yang disampaikan kepada mereka, yang seharusnya itu halal mereka katakan haram, atau sebaliknya, kalau seharusnya itu haram mereka katakan halal, pastilah kita diperintahkan dengan yang semisal itu. Namun wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin, dan tidaklah sah bahwasanya kita diperintah dengan yang haram atau dengan yang makruh. Namun kita dapati bahwasanya kita tidak pernah disuruh untuk melakukan yang haram-haram. Bahkan kita pun juga tidak dianjurkan untuk melakukan yang makruh-makruh. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi wa didduhu kitmanu dhalika. Wad dalilu ala dhalika annahum law katamu syai'an umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihu an nu'mara bihi lianna katimal ilmi mal'unun. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, dan wajib pada haknya mereka para rasul alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bitablighihi lil haqqi,
menyampaikan apa-apa yang diperintah mereka itu dengan menyampaikannya kepada makhluk. Para rasul itu diperintah untuk menyampaikan wahyu-wahyu mereka kepada semua makhluk. Wadidduhu, dan lawannya adalah kitmanu dzalika, menyembunyikan demikian itu. Artinya para rasul itu diwajibkan menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan kepada semua makhluk. Dan mustahillah mereka menyembunyikan apa-apa yang harusnya mereka sampaikan. Wadalilu ala dzalika, dan dalil atasnya demikian itu, annahum law katamu syai'an, jikalau adalah mereka itu menyembunyikan sesuatu saja yang umiru bitabalighihi, yang diperintahkan mereka dengan menyampaikannya. Jikalau mereka menyembunyikan sesuatu yang seharusnya semestinya mereka sampaikan, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, pastilah kita juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Kalau mereka melakukan penyembunyian wahyu, tentu kita pun juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Namun wala yasihu an nu'mara bihi, dan tidak sah bahwasanya kita diperintah dengan demikian itu. Namun kita tidak pernah diperintah untuk menyembunyikan ilmu. Justru kita diperintah untuk menyampaikan apa yang kita dapatkan. Kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu, mensyiarkan wahyu. Lianna katimal ilmi mal'unun, karena sesungguhnya dalam semua ajaran para nabi, katimal ilmi, penyembunyi ilmu itu mal'unun, dilaknan. Orang yang menyembunyikan ilmu mereka dilaknan. Wa yajibu bi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-fatanatu wa didduha al-baladatu. Wa dalilu ala dhalika annahu law intafat anhumul fatanatu lama qadaru an yuqimu hujjatan alal khasmi wa huwa muhalun lianna al-Qur'ana dalla fi mawadhi'a kathiratin ala iqamatihim al-hujjata alal khasmi wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu, dan wajib pada haknya mereka para rasul alaihimus salatu wassalamu. Apa? Al-fatanatu, mereka para rasul itu wajib fatana, wajib cerdas. Ketika mereka wajib cerdas, maka mustahillah lawannya. Wadidduha al-baladatu, lawan daripada fatana adalah balada. Lawan daripada cerdas adalah bodoh. Ketika para rasul wajib cerdas, maka mustahillah mereka bodoh. Wadalilu ala dhalika, dan dalil atas yang demikian itu, annahu law intafat anhumul fatona, bahwasanya jikalau menafikan daripada mereka itu fatona, kecerdasan, jikalau nafi mereka itu dari kecerdasan, artinya jikalau mereka itu tidak cerdas, lama qadaru an yuqimu hujjatan, tidaklah mampu mereka itu an yuqimu, bahwasanya menegakkan mereka hujjatan, akan hujjah al-khasmi, atas berbantah-bantahan dengan para pengikutnya mengingkari mereka. Jikalau mereka tidak cerdas, tentulah mereka tidak bisa berargumentasi, berhujjah terhadap orang-orang yang membantah dakwah mereka, terhadap orang-orang yang menolak mereka. Wa huwa muhalun, dan itu adalah mustahil. Bahwasanya mustahil para rasul itu tidak mampu menegakkan hujjah. Mustahil mereka itu tidak mampu menghadapi kaum mereka yang mengingkari dakwah mereka. Li'anna al-Qur'ana dalla fi mawadhi'a katsiratin, karena sesungguhnya Quran telah menunjukkan pada tempat-tempat yang banyak, ala iqamatihim al-hujjata alal khasmi, atas tegaknya mereka itu hujjah, atas berbantah-bantahan dengan orang yang mengingkarinya. Justru kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tegaknya hujjah para nabi ketika mereka menghadapi keingkaran kaum-kaum yang membantah dakwah mereka. Wal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu al-a'radul bashariyatu allati la yu'di ila naqshin min maratibihim al-aliyati kal maradi wa nahwihi. Wad dalilu ala dhalika musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalamu
Wal jaizu dan jais fi haqqihim pada haknya mereka itu para rasul alaihimus salatu wassalamu al-agradul basyariyatu oleh al-agrad basyariyah, oleh beramal seperti amalan-amalan manusia umumnya, yaitu makan, minum, tidur dan lain sebagainya, yang merupakan itu adalah amalan-amalan umum kemanusiaan. Allati la tu'di, yang la tu'di, yang tidak membawa oleh aghrad basyariah itu ila naqsin, kepada kekurangan. Artinya para rasul boleh saja mereka melakukan sesuatu yang perbuatan manusia, selama hal-hal itu aghrad basyariah itu yang terjadi pada manusia itu tidak membawa kekurangan fi maratibihim al-aliyati, pada martabat mereka yang tinggi. Martabatnya para nabi dan rasul itu adalah martabat yang tinggi. Mereka boleh saja aghrad basyariah selama tidak membawa kepada kekurangan. Kal maradi, seperti sakit, maka kita dapati juga para rasul juga sakit. Wa nahwihi, dan yang semisal dengan itu. Ini menunjukkan mereka adalah benar-benar manusia. Mereka bukan malaikat, bukan makhluk yang lain. Mereka juga manusia, maka wajiblah atas mereka juga aghrad basyariah, ketentuan-ketentuan manusia pada umumnya, selama itu tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka, pada kedudukan mereka yang mulia. Seperti sakit tidaklah membawa kekurangan, karena justru sakit itulah mengajarkan kepada kaumnya untuk bagaimana mereka menyikapi sakit, dan sekaligus menunjukkan bahwasanya para rasul juga manusia. Ketika para rasul mampu, tentu umatnya juga mampu. Wanahwihi, dan lain semisalnya, semisal daripada sakit. Wadalilu ala dhalika, dan dalil atas yang demikian itu aghrad basyariah, musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalamu. Artinya musyahadah, disaksikan akan yang demikian itu bihim, dengan para nabi alaihimus salatu wassalamu. Telah sampailah kepada kita khobar-khobar, berita-berita tentang bagaimana aghrad para nabi yang sama dengan aghrad basyariah pada umumnya. Mereka juga sakit, mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga tidur, dan lain-lain sebagainya yang juga dilakukan oleh para manusia pada umumnya, selama itu tidak membawa kepada kekurangan, dan itu disaksikan baik oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka maupun disampaikan dalam khobar-khobar yang sampai kepada kita, baik dalam bentuk hadis maupun juga disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Bila kita cukupkan dulu majelis kita yang ketiga, insyaallah kita tutup pada majelis yang keempat, yaitu majelis khatimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.